Selamat siang, Pak Malau. Selamat siang, Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Oh iya, Pak. Bapak nanti mau melakukan coaching ya, Pak, hari ini ya, Pak? Iya, betul sekali, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Bu. Oke, nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee apakah sudah selesai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak sampaikan, Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk proses coaching hari ini tentunya sesuai dengan kompetensi inti coaching, Bu. Yaitu yang pertama, kehadiran penuh, kemudian presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Di antara yang tiga ini tadi Pak, yang mana kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Baik, Bu. Kompetensi yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee, Bu. Oke, baik Pak. Jadi ada dua ya Pak yang akan Bapak kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya Pak? Baik, Bu. Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin dari coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut saya bisa mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, baik Pak. Jadi Bapak ingin dari coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya.
Oke Pak, baik terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah Bapak selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali lagi ya Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silahkan Pak. Selamat siang Bu. Saya Bapak. Oh, maaf. Selamat siang Pak. Iya Pak Malau, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya baik Pak hari ini Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak. Begini Pak, akhir-akhir ini saya melihat Bapak itu termenung saja. Apa yang sedang Bapak pikirkan? Iya Pak, benar. Memang saya sedang ada masalah ini Pak. Kita coaching sebentar ya Pak. Kita pengen membicarakan sesuatu pada sore hari ini. Apa yang pengen kita bicarakan sore ini Pak? Iya Pak, saya mau ngomongin supaya gimana sih caranya supaya anak-anak saat saya sudah selesai menjelaskan atau memberikan materi pelajaran, mereka mau mengerjakan tugas dengan tertib Pak. Bahkan tidak asing mengobrol bersama teman sebangkunya. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Bagaimana anak-anak bisa fokus di saat mengerjakan tugas. Begitu Pak kira-kira Pak. Jadi sekarang Bapak pengen anak-anak tidak asik mengobrol saat mengerjakan tugas di kelas dan bisa fokus belajar Pak ya. Sebelum kita membicarakan lebih dalam Pak, apakah semua anak-anak di kelas Bapak itu semuanya atau hanya sebagian saja Pak yang asik mengobrol saat mengerjakan tugas di kelas Pak? Tidak semua sih Pak. Memang hanya sebagian murid, tapi lebih sedikit ya lebih tidak fokus gitu loh Pak. Oke, karena ini percakapan singkat, apa yang Bapak pengen dapat dari percakapan ini? Ya pengen saya dapatkan apa yang saya harapkan sesuai dengan awal pembicaraan kita ini dapat terwujud gitu Pak. Oke Pak, Bapak ingin harapan di awal ini dapat terwujud. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya begitu Pak ya? Oke Pak, agar anak-anak bisa fokus, ciri-ciri pengelolaan kelas yang baik itu bagaimana sih Pak? Menurut saya sih Pak, ciri-ciri pengelolaan kelas yang baik itu seperti penataan kelas yang baik, siswa dapat fokus saat belajar, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan ada aturan yang tegas dan disepakati oleh murid dan guru. Itu sih Pak kira-kira. Oke Pak, Bapak sudah menyebutkan ciri-ciri pengelolaan kelas yang baik. Nah, menurut Bapak, apa yang sudah Bapak terapkan di kelas sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Bapak sebutkan tadi Pak? Saya sudah berusaha sih Pak, menata kelas secara baik. Pembelajaran yang menyenangkan juga sudah saya lakukan. Saya juga menampilkan video pembelajaran. Bahkan terus saat mereka terlihat bosan Pak, saya juga mengajak anak-anak tersebut untuk ice breaking bersama. Makanya saya bingung gitu ya Pak. Kenapa saat proses pembelajaran mereka semangat dan mau mendengarkan tapi saat mengerjakan tugas ada saja beberapa murid yang asik ngobrol gitu. Oke Pak, Bapak sudah berusaha melakukan yang terbaik selama proses pembelajaran Pak ya. Tapi kenapa sebagian anak masih belum sadar dalam proses belajar, begitu Pak ya? Nah, menurut Bapak bagaimana idealnya agar Bapak bisa mengendalikan murid-murid yang asik menggombrol supaya bisa fokus saat belajar Pak? Idealnya sih Pak,
Sepertinya saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid yang suka mengobrol saat pembelajaran berlangsung. Oke, baiklah Pak. Nah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka mengobrol atau berbicara pada saat pelajaran berlangsung, Pak ya. Pertama, kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran Bapak, atau apakah mereka bosan, atau apakah mereka ingin menarik perhatian Bapak? Jadi, menurut pengamatan Bapak, apa yang menyebabkan mereka berbicara, Pak? Kalau dari saya ya Pak ya, yang saya pikirkan karena mereka mungkin tidak memahami materi pelajaran Pak. Oke Pak. Berarti ada dua tadi Pak ya. Yang pertama tadi tidak fokus, kemudian yang kedua tidak memahami materi pelajaran Pak ya. Kalau begitu, kira-kira yang ingin dilakukan agar mereka bisa fokus memahami materi pelajaran Bapak itu apa? Menurut saya kan Pak, agar mereka bisa fokus perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa agar mereka lebih tertarik untuk mengerjakan tugas Pak. Dan bagi siswa yang belum paham dengan cara menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi gitu Pak. Lalu saya juga bisa membimbing mereka dengan cara memanggil mereka misalnya duduk berdampingan dengan saya. Mungkin seperti itu ya Pak. Oke Pak, sangat bagus Pak ya. Nah, mungkin kalau Bapak membimbing mereka dengan cara memanggil dan duduk berdampingan dengan Bapak, apakah ini efektif? Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak di kelas agar siswa yang tidak paham materi menjadi terfokus mengerjakan tugas Pak? Terkadang memang tidak berjalan dengan lancar ya Pak. Mungkin saya bisa menjadikan siswa menjadi tutor sebaya mungkin bagi siswa yang belum paham. Mungkin itu juga bagus kok Pak. Ya, sudah sangat bagus rencana Bapak. Nah, jadi di titik ini apa yang Bapak dapat dari percakapan ini Pak? Untuk sebagian anak yang tidak fokus dalam belajar, saya akan memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik terhadap materi pelajaran yang berlangsung kepada siswa agar mereka lebih tertarik lagi mengerjakan tugas. Lebih tepatnya menggunakan alat peraga, Pak. Mungkin perlu memberikan penguatan positif kepada anak-anak agar saat pembelajaran berlangsung mereka bisa fokus. Dan bagi siswa yang belum paham tadi, Pak, dengan cara menggunakan metode, mungkin metodenya pembelajarannya bervariasi mungkin. Ini juga mungkin saya akan berusaha memberikan bimbingan di luar dari jam belajar Pak gitu. Oke, sangat bagus sekali Pak ya. Kira-kira kapan Bapak akan memulai melakukan hal ini Pak? Saya akan melakukannya mulai minggu ini kayaknya Pak. Oke, baiklah Pak. Nah, terima kasih banyak ya Pak ya sudah mau berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Saya menunggu kabar baiknya dari Bapak dalam waktu dekat ini Pak. Saya pengen tahu bagaimana kabarnya, bagaimana perkembangan siswa di kelas Bapak itu tadi. Mudah-mudahan harapan yang Bapak inginkan dapat terwujud, Pak. Amin, makasih ya Pak ya. Sama-sama, Pak. Semoga kita tetap sehat dan sampai berjumpa kembali, Pak ya. Amin, iya Pak. Selamat siang, Pak ya. Selamat siang, Pak. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Berjalan dengan lancarkah Pak? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar Bu. Nah, setelah proses coaching bersama coach tadi, berdasarkan hasil observer dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi, selama proses coaching ini, saya sudah melakukan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta, Bu. Nah, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari permasalahan coaching, sehingga
coach dapat menceritakan permasalahannya dan kemudian menemukan solusi atas permasalahan si coach tadi, Bu. Baik Pak, Bapak sudah berhasil tadi proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta karena Bapak sudah melakukan kegiatan melakukan berdasarkan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Bapak juga sudah berhasil mengarahkan rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan coach. Dan Bapak juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Pak. Saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan Bapak bersama coach. Dari proses yang saya amati tadi, ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Bapak juga sudah fokus terhadap coaching pada saat proses coaching. Artinya di situ Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak tadi sudah menggali dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua, coaching sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang ketiga, coaching sudah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Luar biasa apa yang sudah Bapak lakukan dari proses coaching hari ini. Semoga Bapak dapat sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melakukan coaching-coaching berikutnya kepada rekan guru di sekolah atau kepada orang lain. Oh iya Pak, sebelum kita akhiri, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Boleh, Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Oke, baik, Bu. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali, Bu. Nah, saya ingin lebih mendalami, lebih memahami lagi proses alur Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi di kemudian hari, Bu. Baik, Pak. Bapak ingin alur Tirta lebih baik lagi dalam proses coaching berikutnya. Demikian observer kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, saya tutup. Selamat siang. Terima kasih, Pak Malau. Selamat siang, Bu. Terima kasih kembali, Bu.